Pidato RAPBN 2022, Jokowi tak singgung kenaikan gaji PNS. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya diperkirakan akan menyampaikan kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil untuk anggaran 2022. Namun ternyata hal tersebut tak disinggung oleh Presiden. Sebelumnya, Presiden dikabarkan akan mengumumkan kenaikan gaji pokok PNS yang disebut anggota Komisi 9 DPR RI Anies Biarwati untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Dalam pidatonya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pada tahun anggaran 2022, pemerintah fokus melakukan penanganan COVID-19 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa upaya diantaranya dengan anggaran kesehatan yang direncanakan sebesar 255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara. Kemudian, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rankai kemiskinan. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, pemerintah juga menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri bangsa, jelas Presiden. Adapun terkait kabar kenaikan gaji PNS, anggota Komisi 9 DPR RI Anies Biarwati menilai tidak adil lantaran masih banyak pekerja lainnya yang perlu dijadikan prioritas. Misalnya pegawai honorer, pegawai golongan 3 ke bawah maupun tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan melawan COVID-19. Anies mengungkapkan di tengah pandemi COVID-19 ini masih banyak masyarakat di sektor non-formal dan pegawai yang kena pemutusan hak kerja. Di sektor swasta, tidak sedikit pula masyarakat yang harus dirumahkan dan gajinya dipotong. Masih sangat banyak masyarakat yang berjuang untuk hidup. Mereka itu banyak jumlahnya dan seharusnya mereka juga mendapatkan perhatian lebih besar. Dengan demikian, menaikkan gaji PNS di saat pandemi juga dinilai tidak fair untuk masyarakat yang kebanyakan non-PNS. Menurutnya, kebijakan ini akan meningkatkan ketimpangan sosial terhadap masyarakat. Anies meminta pemerintah perlu membuat prioritas anggaran di saat krisis pandemi mulai berlangsung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda, bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun pegawai dan pensiunan janda atau duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada pegawai negeri yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepegawaian. Undang-Undang tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda. Pensiunan pegawai dan pensiunan janda atau duda menurut undang-undang diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiunan pegawai, pensiun janda atau duda, dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Bagi pegawai negeri sipil atau bekas pegawai negeri sipil yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri sipil atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Menjelang pembentukan dan penyelenggaraan sesuatu dana pensiun yang akan diatur dengan peraturan pemerintah dibiayai sepenuhnya oleh negara, sedangkan pengeluaran akan diatur dengan peraturan pemerintah dan dibiayai sepenuhnya oleh negara.
Bagi pegawai negeri atau bekas pegawai negeri yang tidak termasuk di atas dibiayai oleh dana pensiun yang dibentuk dengan penyelenggaraan yang diatur peraturan pemerintah. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri yang diantara lain berupa pensiun bagi pegawai negeri sendiri dan pensiun janda atau duda harus diatur undang-undang mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua, sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas pemerintah. Kedua sifat dari pensiun itu telah menentukan penyatuannya dalam pasal 19. Undang-undang ini yang menentukan 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiunan, yaitu telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun, memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Golongan-golongan pegawai yang termasuk dalam arti pegawai negeri menurut pasal pertama, pegawai negeri sipil pusat, yang kedua, pegawai daerah otonom, yang ketiga, pegawai perusahaan atau bank negara, yang memiliki ketiga unsur kepegawaian termaksud dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Dengan gaji terakhir yang berhak diterima dimaksudkan juga gaji menurut pangkat anumerta. Ada tunjangan juga dari pemerintah. Yang dimaksud dengan tunjangan umum dan bantuan umum ialah tunjangan untuk bantuan yang pemberiannya tidak tergantung dari jabatan atau pekerjaan pegawai negeri, melainkan diberikan dalam rangka kesejahteraan jaminan sosial pegawai negeri. Berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua, ditetapkan batas usia minimum yang harus telah dicapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, yaitu umur sekurang-kurangnya 50 tahun. Dari syarat tentang batas usia minimum tersebut dikecualikan pegawai yang harus diberhentikan sebagai pegawai negeri karena keadaan jasmani atau rohani.